Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ba'd. Sahabat-sahabat semuanya, semoga selalu sehat walafiat, selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, kali ini saya kedatangan tamu yang amat sangat istimewa sekali, dan bersama saya saat ini sudah ada Habib Muhammad Jabaranzi Assegaf. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sahabat semuanya, beliau sudah sowan ke sini dan menjadi sebuah keberkahan buat saya sekeluarga. Mudah-mudahan beliau panjang umur, mudah-mudahan beliau sehat selalu, dan sahabat yang ada di rumah semuanya mendapatkan keberkahan. Saya ini sebetulnya sudah dari tadi pengen ngobrol, pengen ya ngobrol-ngobrol saja, ngopi bareng sama beliau. Ya, yang pertama karena saya sono itu apa yang namanya ya? Kalau bahasa ini sudah lama tidak ketemu. Alhamdulillah atas izin dan ridho Allah, kali ini saya diizinkan untuk bertemu sama beliau. Kita akan ngobrol-ngobrol akhir-akhir ini tentang nasab dan lain sebagainya. Seperti itu ya, Bib ya? Iya. Kenapa Allah mempertemukan saya sama beliau? Itulah rahasia Allah yang amat sangat luar biasa, yang terbaik untuk manusia. Silakan perkenalkan dulu, Bib. Ya, sahabat Paha Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kenikmatan yang sangat luar biasa. Amin, amin. Yang masih memberi kesehatan, rezeki yang melimpah ruah. Alhamdulillah, syukurillah. Salawat dan salam terjunjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Mana Muhammad Jabaranzi Assegaf, asli Makassar. Ya, Anda punya nasab, punya sangat Makassar. Nah, terus begini nih. Ya, apa ya, fenomena yang sedang terjadi saat ini ya. Ya, ya. Kita tidak terlalu jauh membahas tentang masalah nasab dan lain sebagainya ya. Ya, amin. Bagaimana menurut Anda? Ya, untuk mendengar fenomena alam ini ya, kita sebagai umat muslim ini jangan mau diadu domba, ya kan? Karena ini udah fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman. Udah fitnah akhir zaman. Kiai sama kiai, habaib sama habaib, ya kan? Kiai sama habaib, ya kan? Sekarang jangan mau aja, jangan mau diadu, gitu kan? Tawaju aja sama Allah. Minta perlindungan kepada Allah, minta tuntunan kepada Allah, minta bimbingan kepada Allah, supaya kita ini dijaga oleh Allah. Amin. Karena ini udah ya mungkin udah fitnah akhir zaman ini, supaya umat terpecah belah, supaya Islam ini terpecah belah, jadi kiai sama kiai, habaib sama habaib diadu, ya kan? Karena apa, gitu kan? Karena udah akhir zaman nih, mereka ini supaya umat Islam ini tidak bersatu. Nah, gimana kita nih rakyat ini kan, masyarakat ini gimana nih Bib, gimana nih kita nih, apa yang kita lakukan gini kan? Ya cuma satu-satunya kita berdoa sama Allah, minta perlindungan sama Allah, udah tawaju aja sama Allah, gitu. Nggak ada lain lagi kalau bukan minta pertolongan, minta bantuan sama Allah, gitu. Udah itu aja. Pokoknya balik lagi semuanya serahkan kepada Allah, gitu kan. Solusinya yaitu ya kita juga harus pintar-pintar pilih, gitu kan. Mana yang harus diikuti benar-benar, mana yang benar-benar oh ini kiai habaib yang benar-benar jadi panutan, kita harus kita pegang. Kita harus pintar-pintar juga. Jangan mau diadu domba, intinya lah. Saya sangat setuju sekali apa yang disampaikan sama beliau tadi, bahwa kita di akhir zaman ini hanya minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Nah, terus begini nih. Mungkin kalau perselisihan ini yang paling sederhana aja seperti apa? Solusi tengahnya ya kita lihat, gitu kan. Kita mau ikut kemana, gitu kan, dalam artian bukan kita oh ini kiai ini benar, ini kiai ini salah, itu bukan kelas kita, ya kan. Dengan segi keilmuan aja kita sudah salah. Ketika kiai sama ini kiai ini lagi ini, anggap aja ini orang tua lagi berantem, kita anak nontonin aja. Iya, betul. Kita nonton aja ya, nonton aja, gitu kan. Kadang sekarang yang terjadi, orang tua lagi berantem, ini anak mau ikut campur, jadinya bikin makin rame. Nah, itu dia sahabat semuanya. Kalau orang tua lagi berantem, biarin aja. Biarin aja. Orang tua lagi berantem,
anak-anaknya juga ikut. Ya, itu gitu. dia. Akhirnya ngeramean gitu. Sekarang simple aja gitu. Ketika orang tua lagi berantem, kita sebagai anak nontonin aja udah. Iya, udah. Nama Itu sangat istimewa sekali pesan beliau. Para guru-guru kita, para kiai, mereka sedang berantem. Kasarnya seperti itu loh kalau Iya. dibahasakan. sebenarnya sih bukan berantem. Iya, bukan berantem. Bukan berantem. Jujur saya pribadi dengan melihat terjadinya fenomena akhir-akhir ini tentang banyaknya masalah baik dari kalangan para kiai, para habaib, jujur saya sendiri sangat prihatin. Kalau jurus bahasa Sunda zaman sekarang itu kuncinya nu lain di nya, nu nya di lain-lain. Seperti itu kalau bahasa Sunda. Iya. Jadi kalau bahasa Indonesianya gini, kalau melihat orang atau seorang yang casingnya seperti para habaib, casingnya seperti itu, di nya, padahal dia mau atau bagaimana, ya seperti itu aja. Setuju nggak seperti itu? Ya sekarang banyak yang seperti itu. Yang penting kita kembalikan yang pertama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Paling penting itu. Karena guru-guru kita semua itu mungkin kadang niat baik atau cara penyampaiannya kurang pas, Iya. keterimanya kurang baik. Kadang seperti itu. Karena tidak sedikit orang yang punya niat baik, ternyata diterimanya masih kurang baik juga. Seperti itu. Tidak sedikit, itu banyak. Nah, saya kembali lagi ke obrolan yang tadi menghadapi akhir zaman ini. Kita kembalikan yang pertama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta pertolongan kepada Allah apa yang beliau sampaikan tadi. Terus yang kedua, ketika melihat terjadinya para seha di atas, kita nggak usah ikut campur. Jangan. Ketika kiai sama kiai ini murid, masa mau ikut-ikut campur? Kan dari pengorbanan beliau mondok, pengorbanan beliau menuntut ilmu, nggak kebayar sama kita yang baru ngaji kasarnya. Terus kita mau ngomen-ngomen, ikut-ikutan ngomen ke beliau. Jangan. Sul adab. Sul adab. Lebih baik gini aja, kalau menurut saya, benar nggak ini tentang nasab, ya? Apakah tidak lebih baik kalau menurut saya nih antara kiai sama kiai, ulama sama ulama, habib sama habib, tabayun, bener nggak kalau seperti itu? Bisa salah satunya tabayun untuk mendamaikan, gitu kan? Ya mudah-mudahan kita doakan saja. Ya doakan aja. Ya, salah satunya cuma doa aja. Semoga Allah pertemukan mereka semua kan, jadi semua masalah jadi beres. Itu ya. Intinya ya solusinya emang tabayun. Ya, saling bertemu tabayun. tapi jujur, saya terus terang dengan adanya kejadian seperti ini, saya senang banget. Ya. Kenapa saya senang dengan adanya goncang-ganjingnya tentang nasab dan sebagainya? Senang banget saya. Karena nanti akan kelihatan supaya kasih yang palsu kan. Betul, gitu. iya, betul. Kalau tidak ada seperti ini, yang palsu semakin merajalela kan. Pasti, gitu. karena mengambil keuntungan, pasti dia. Nah, itu sahabat semuanya. Banyak yang mengambil keuntungan. Kelihatan kok ketika mereka itu darah asli, mereka itu zuri asli. Ketika melakukan sesuatu, pasti akan lebih takut kepada Allah. Betul. Gitu. Karena merasa terbebani. Gitu, merasa wah, bukan merasa oh ini ya itu, bukan seperti itu, dan merasa terbebani, merasa takut, bukan malah memanfaatkan sesuatu, gitu. Jadi malah bikin malu baginda Rasul. Ya? Iyalah, kita bertanggung jawabnya di akhirat kan. Betul. Ngeri. Baik sahabat semuanya, obrolan singkat ini semoga bermanfaat. Amin. Pertemuan kami semoga Allah ridhoi. Amin. Dan semoga penuh keberkahan. Amin. Dari tadi kita ngobrol-ngobrol sambil ngopi, bisa kita garis bawahi dengan terjadinya gonjang-ganjing tentang nasab saat ini, tiada lain dan tiada bukan, kita hanya pasrah kepada Allah. Betul. Terus yang kedua, yang bisa saya garis bawahi apa yang disampaikan beliau tadi, tiada lain, kita jangan ikut-ikutan. Ya. Nanti kalau ikut-ikutan, entah masuk di suul adab dan lain sebagainya. Yang penting kita berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Semoga negara kita semakin maju. Amin. Semoga negara kita semakin berkah. Amin. Adapun tentang masalah tamu-tamu yang ada dari Timur Tengah, dari Mekah, dari manapun yang ada di Indonesia, kita doakan semuanya. Amin. Semoga menjadi keberkahan untuk negara Nusantara kita. Amin.
untuk Indonesia yang kita cintai. Amin. Semoga semuanya nyaman, tentram, dan aman. Amin. Ada di negara kita, Indonesia. Amin. Terus sahabat semuanya, kenapa saya tadi bilang ada kejadian tentang nasab ini saya senang? Karena antara yang benar dan yang salah tidak akan pernah ketukar. Yang benar tetap benar, yang palsu tetap palsu, yang asli tetap asli. Kalau yang asli, beliau sampaikan tadi, itu sangat takut kepada Allah, takut kepada baginda Rasul. Seperti itu ya, Bu? Iya. Silakan statement terakhir barangkali. Statement terakhir ya, kita banyak-banyak aja minta pertolongan Allah. Jadi kasarnya tawajuh dengan amalan, nggak ada lagi bukan dengan amalan, minta pertolongan Allah, tawajuh supaya Allah bimbing kita, Allah tuntun kita, Allah pilih kita tidak ke salah jalan atau tidak ke jalan yang salah. Intinya nggak ada yang bisa menolong kita kalau bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu aja. Kita minta, ya Allah tolong kami, ya Allah pilih kami, ya Allah bimbing kami. Udah itu aja. Intinya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah sahabat semuanya, barusan beliau mengatakan tawajuh kepada Allah. Saya teringat kepada guru saya, Abu Yaqub Al-Bantani, beliau menyampaikan Indonesia kalau tidak ada tawajuhnya para ulama, kalau tidak ada tawajuhnya para kiai, tidak mungkin akan merdeka. Kalau tidak ada sirakatnya para habaib, para ulama, para kiai di negara kita, tidak mungkin negara kita akan mendapatkan kemerdekaan. Ini anugerah Allah Subhanahu Wa Taala, sesuai dengan apa yang disampaikan beliau. Baik, terima kasih sahabat semuanya. Semoga bermanfaat. Selalu benahi sholat kita dan selalu perbanyak sholawat. Selalu budayakan sedekah agar hidup kita semakin berkah dunia dan akhirat. Ini Shiratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.